Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat mulia yang dikenal dengan keberanian, keteguhan iman, dan keahliannya dalam memanah. Beliau dijuluki sebagai singa yang menyembunyikan kukunya, karena keberaniannya di medan perang dan doanya yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kontribusi terbesar di dalam hidupnya adalah menjadi panglima perang dalam penaklukan wilayah Persia. Dari tanah Persia inilah kemudian lahir banyak ulama dan tokoh-tokoh penting yang membawa pengaruh besar bagi dunia Islam. Di antaranya adalah Syekh Hasan Al-Basri, Ibnu Juraij, Imam Abu Hanifah, At-Tabari, Ibnu Katsir, hingga Imam Al-Ghazali. Di video ini, kita akan mengisahkan perjalanan luar biasa dari Sa'ad bin Abi Waqqas, mulai dari masa jahiliyah hingga beliau wafat. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sampai selesai, agar kita bisa mengambil hikmah dari kisah kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, yuk kita mulai kisahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir pada tahun 595 Masehi, tepatnya 16 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Beliau berasal dari keluarga yang terkemuka. Ayahnya bernama Abu Waqqas Malik bin Wahab, seorang pedagang kaya raya dan juga dikenal dengan kedermawanannya. Sedangkan ibunya bernama Hamnah binti Sufyan, seorang wanita tangguh yang berasal dari keluarga terpandang di Makkah. Ayahnya Sa'ad merupakan sepupu dari ibundanya Nabi Muhammad. Jadi, bisa dibilang, Sa'ad ini sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sendiri pernah bilang kalau Sa'ad adalah paman beliau dari pihak ibu. Sejak kecil, Sa'ad sudah dikenal sebagai anak yang ahli dalam memanah. Bidikannya selalu meleset dengan tajam dan nyaris nggak pernah meleset. Dan yang lebih istimewanya lagi, dia juga bisa membuat busur panahnya sendiri. Bayangin aja, masih kecil udah punya skill seperti itu. Nah, keahliannya inilah yang nantinya bahkan menjadikan Sa'ad sebagai salah satu pemanah andalan Rasulullah dalam memerangi kaum musyrikin. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kepribadian yang tenang, tidak banyak bicara, dan tegas dalam mengambil keputusan. Meskipun hidup di tengah masyarakat yang kental dengan tradisi penyembahan berhala, Sa'ad justru tidak tertarik dengan keyakinan itu. Hatinya selalu merasa ada sesuatu yang salah dengan perbuatan orang-orang Mekah waktu itu. Hingga pada suatu hari, Sa'ad mengalami mimpi yang aneh dan sangat membekas di dalam pikirannya. Aku bermimpi. Aku berada di sebuah kegelapan yang saling tindih-menindih, gelap sekali. Setiap aku membuka mata, maka keadaannya semakin gelap. Ketika aku berusaha untuk membuka mata lagi, maka keadaannya lebih gelap lagi. Waktu itu, aku merasa sangat ketakutan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan itu, aku melihat cahaya rembulan yang sangat terang. Aku pun mulai mengikuti cahaya itu. Semakin aku melangkah ke arahnya, jalanku menjadi semakin terang. Ketika aku hampir sampai ke cahaya rembulan itu, aku melihat ada 3 orang yang udah lebih dulu sampai di sana. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Aku pun terus melangkahkan kakiku mendekati cahaya itu. Ketika aku sampai di tempat cahaya itu, aku melihat Nabi Muhammad sedang dikelilingi oleh 3 orang tadi. Lalu, Rasulullah menoleh kepadaku dan mengajakku untuk masuk Islam. Seketika itu juga, aku terkejut dan langsung terbangun dari tidurku. Setelah terbangun dari tidurku, aku terus merenungi maksud dari mimpi itu. Hati kecilku berkata, mungkin inilah petunjuk untuk menjawab semua keraguanku terhadap Tuhan yang selama ini disembah oleh orang Quraisy. Beberapa hari setelah Sa'ad mengalami mimpi itu, Abu Bakar datang menemuinya. Dengan penuh ketulusan, Abu Bakar mengajak Sa'ad untuk bertemu langsung dengan Rasulullah. Sa'ad, yang hatinya memang udah terbuka, langsung menyanggupi ajakan Abu Bakar itu. Kemudian, berangkatlah mereka berdua untuk menemui Nabi Muhammad. Begitu sampai di tempat Nabi, Rasulullah menyambut Sa'ad dengan penuh senyuman. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah tentang ajaran Islam, Sa'ad langsung merasa yakin dengan tulus. Sa'ad pun menyatakan keislamannya. Maka, mulai hari itu ia resmi memeluk Islam. Dalam beberapa riwayat, disampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang keempat yang masuk Islam setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib,
dan Zaid bin Harithah. Setelah masuk Islam, Sa'ad merasa hatinya jauh lebih tenang. Pikirannya pun menjadi lebih jernih dan kini hidupnya memiliki arah yang lebih jelas. Namun, sayangnya, kabar tentang keislaman Sa'ad langsung tersebar ke seluruh penjuru Mekah. Gak butuh waktu lama, berita itu pun sampai ke telinga Hamnah ibunya. Begitu mengetahui bahwa Sa'ad telah memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad, Hamnah langsung marah besar. Ia merasa Sa'ad telah mengkhianati ajaran leluhur mereka dan mencoreng nama baik keluarga. Bagi Hamnah, keputusan Sa'ad adalah aib yang tidak bisa dia terima. Dengan kemarahan yang memuncak, Hamnah langsung memanggil Sa'ad dan berkata, "Wahai Sa'ad, agama apa yang kau ikuti?" Sa'ad menjawab, "Wahai ibuku, inilah agama Islam, agama yang mengajak seluruh makhluk untuk menyembah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk berhala-berhala ini. Karena itu ibu, aku berharap ibu juga mau mengikuti jalan ini bersamaku." Mendengar jawaban Sa'ad, Hamnah langsung naik pitam. Dia pun berkata dengan suara keras, "Wahai Sa'ad, agama yang kau pilih ini adalah agama yang baru. Ayahmu dan leluhur kita tidak pernah mengajarkan agama ini. Tidak mungkin mereka tidak tahu tentang agama ini. Karena itu, aku meminta, bahkan memintamu untuk meninggalkan agama ini." Sa'ad dengan tegas menjawab, "Tidak mungkin wahai ibuku. Kalau kau tetap tidak mau meninggalkan agama barumu itu, maka aku bersumpah, aku tidak akan makan dan minum kecuali kau keluar dari agama itu. Biar kau tahu wahai Sa'ad, kalau aku sampai mati karena kelakuanmu ini, orang-orang pasti bakal mengatakan Sa'ad telah membunuh ibunya." Hamnah sengaja bersikap seperti itu karena ia tahu betul betapa besarnya kasih sayang Sa'ad kepadanya. Ia sangat yakin Sa'ad pasti akan luluh. Dalam pikirannya, tidak mungkin anaknya tega membiarkan ibunya meninggal hanya karena mempertahankan agama yang baru aja dia anut. Tapi, ada satu hal yang Hamnah tidak tahu. Ternyata, Allah telah menguatkan keyakinan Sa'ad dan tidak akan ada seorang pun yang mampu menggoyahkannya. Setelah bersumpah di depan Sa'ad, Hamnah benar-benar tidak mau makan dan minum. Sebagai anak yang sangat menyayangi ibunya, Sa'ad terus membujuk dan merayu sang ibu agar mau makan dan minum. Namun, Hamnah tetap bersikeras dengan keputusannya. Hingga pada hari kedua, tubuhnya mulai tampak lemas dan tidak berdaya. Melihat keadaan itu, Sa'ad mendekati ibunya, lalu dia berkata, "Wahai ibu, andai engkau punya 100 nyawa, lalu satu persatu keluar dari tubuhmu demi memaksaku meninggalkan agama ini, aku tetap tidak akan berpaling. Sungguh, meski ibu lakukan itu sampai nyawa terakhir pun, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini." Lihatlah sahabat seiman, betapa kokoh dan kuatnya iman Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal waktu itu, beliau masih berusia 17 tahun. Namun, ia tetap mempertahankan keyakinannya. Dia tidak rela menukarkan iman dan agamanya dengan apapun, walaupun dengan nyawa ibunya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan turunnya surat Luqman ayat 15 sebagai bentuk pembelaan Allah kepada Sa'ad. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya, maka janganlah kamu taati keduanya." Quran Surah Luqman ayat 15. Sekarang, mari kita bahas keutamaan atau keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa hal yang sangat menonjol dari beliau dan penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Hal ini disebutkan langsung dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq di surga, Umar bin Khattab di surga, Utsman bin Affan di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talhah bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Keutamaan yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang didoakan langsung oleh Nabi Muhammad. Dan menariknya, Nabi mendoakan Sa'ad sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika Sa'ad sedang sakit. Jadi, begini ceritanya. Pada suatu hari, Sa'ad mengalami sakit yang cukup parah. Waktu itu, beliau masih tinggal di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Saking parahnya, orang-orang sampai mengira kalau Sa'ad bakal meninggal dunia. Dalam keadaan itu, Rasulullah datang untuk mengunjungi beliau. Maka, Sa'ad pun berkata, "Ya Rasulullah,
Aku hanya memiliki satu orang anak perempuan, sedangkan aku memiliki banyak harta. Bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku di jalan Allah?" Maka, Nabi pun menjawab, "Tidak boleh wahai Sa'ad." Lalu Sa'ad bertanya lagi, "Kalau begitu, bolehkah aku mewasiatkan setengahnya?" Nabi kembali menjawab, "Tidak boleh wahai Sa'ad." Sa'ad pun bertanya lagi, "Kalau begitu, bolehkah aku mewasiatkan sepertiganya?" Rasulullah bersabda, "Sepertiga, dan sepertiga pun sudah cukup banyak." Maksud dari percakapan ini adalah, dalam Islam, ketika seseorang mau meninggal dunia, tidak boleh mewasiatkan seluruh hartanya untuk wakaf, sedekah, maupun untuk jihad. Yang boleh diwasiatkan hanya sepertiganya saja. Sisanya, wajib diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Melihat semangat Sa'ad yang mau mewasiatkan seluruh hartanya di jalan Allah, Rasulullah pun merasa sangat bahagia sekaligus terharu. Maka, Rasulullah mengangkat kedua tangannya lalu berdoa untuk kesembuhan Sa'ad. "Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas dan sempurnakanlah hijrahnya." Dan benar saja, Allah langsung mengabulkan doa Rasulullah tersebut. Maka, Sa'ad pun sembuh dari sakitnya. Doa kedua Nabi Muhammad untuk Sa'ad, terjadi perang Badar. Hal ini sesuai dengan cerita yang disampaikan langsung oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. "Pada saat itu, aku melepaskan anak panah ke arah musuh di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap aku melepaskan anak panah itu, aku selalu berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka, buatlah hati mereka merasa ketakutan, lakukanlah terhadap mereka ya Allah.' Rasulullah yang mendengar doaku itu, kemudian berkata, 'Ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kabulkanlah setiap doanya.' Maka, mulai hari itu, setiap anak panah yang dilepaskan oleh Sa'ad selalu tepat sasaran. Begitu juga dengan doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad, Allah pasti akan mengabulkannya." Nah, ngomongin soal mustajabnya doa Sa'ad, ada beberapa cerita menarik nih yang bisa kita dengar. Di antaranya adalah kisah tentang Usamah bin Qatadah. Jadi, kisah ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, dan waktu itu, Sa'ad dipercayai menjadi gubernur di Kufah. Pada suatu hari, Usamah bin Qatadah ini mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tapi suratnya tidak jelas dari siapa, karena dia mengirimkannya atas nama seluruh masyarakat Kufah. Di surat itu, tertulis kalau gubernur mereka, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak memperbaiki sholatnya. Maksudnya, mereka mau bilang kalau sholatnya Sa'ad ini tidak benar. Maka, Khalifah Umar yang menerima surat tersebut langsung memanggil Sa'ad dan menginterogasinya. "Wahai Sa'ad, apakah benar kamu tidak ikamatku?" Sa'ad menjawab, "Wahai Umar, kamu lebih mengenal diriku. Aku adalah orang yang mengikuti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar jawaban Sa'ad, Umar pun berkata, "Kamu pasti benar wahai Sa'ad, tidak mungkin kamu salah." Lalu, Umar pun mengutus beberapa orang untuk mendatangi seluruh wilayah yang ada di Kufah. Semua masjid yang ada di sana, satu persatu didatangi oleh mereka. Lalu, mereka pun menanyakan tentang sholat dan kepemimpinannya Sa'ad. Setiap masjid yang didatangi oleh utusannya Umar, semua menyebutkan tentang kebaikan Sa'ad. Gak ada yang menjelek-jelekan beliau. Hingga, akhirnya sampailah utusan Umar di masjidnya orang-orang Bani Abs. Mereka pun langsung disambut baik oleh kepala suku Bani Abs itu. Dan ternyata, kepala suku Bani Abs itu adalah Usamah bin Qatadah. Maka, utusan Umar pun bertanya kepada Usamah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar pertanyaan itu, Usamah langsung menjelek-jelekan Sa'ad. Sa'ad itu pemimpin yang tidak adil. Sa'ad itu pemimpin yang gak bisa jadi imam sholat. Sa'ad itu begini, Sa'ad itu begitu. Pokoknya, semua yang jelek-jelek disampaikan sama Usamah. Setelah mendengar jawaban Usamah, pulanglah utusan Umar ke Madinah untuk melaporkan berita tersebut. Sesampainya di Madinah, utusan ini langsung melaporkan berita itu kepada Khalifah Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ada di situ. Beliau duduk di samping Umar bin Khattab. Ketika Sa'ad mendengar penjelasan dari utusannya Umar, Sa'ad langsung mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa, "Ya Allah, kalau seandainya Usamah bin Qatadah berdusta, maka aku mohon kepada Ya Allah, agar Engkau panjangkan umurnya, dan Engkau susahkan hidupnya, serta masukkan ke dalam hidupnya segala macam fitnah."
Maka, beberapa tabi'in mengatakan, kami melihat Usamah hidup dalam usia yang sangat tua. Bahkan, saking tuanya, keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya. Tapi dia belum juga meninggal. Dia hidup dalam keadaan miskin, meminta-minta makanan di jalanan. Dan dia sering sekali mengucapkan kata, saya terkena doanya Sa'ad, saya terkena doanya Sa'ad. Kisah menarik lainnya adalah kisah antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Umar bin Khattab. Ternyata, Khalifah Umar pun takut dengan doanya Sa'ad. Pada suatu hari, seorang budak milik Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba, angin bertiup dengan kencang hingga membuat bajunya tersingkap. Nah, waktu bajunya tersingkap, budak ini nggak sadar kalau bajunya itu masih nyangkut di badannya. Jadi, secara nggak sengaja terlihatlah auratnya. Kebetulan, Umar bin Khattab sedang lewat di jalan yang sama. Seperti biasa, Umar kalau jalan selalu membawa tongkat. Tongkat ini sering digunakan Umar untuk menegur orang yang berbuat salah. Umar memang dikenal tegas kalau melihat sesuatu yang tidak benar, langsung beliau tegur, bahkan langsung dihukum di tempat. Nah, ketika Umar melihat budak itu dengan aurat yang terbuka, Umar langsung menegur budak itu dengan tongkatnya. Rupanya, kejadian itu dilihat oleh Sa'ad. Ia pun langsung mendatangi Umar dan berkata, "Wahai Umar, jangan pukul dia." Namun, ketika Sa'ad hendak mendekati Umar, tanpa sengaja, tongkat Umar mengenai tangan Sa'ad. Sa'ad tidak marah, ia hanya diam lalu mundur beberapa langkah, mengangkat kedua tangannya dan mulai berdoa. Melihat itu, Umar langsung panik. Umar tahu betul kalau Sa'ad sudah berdoa, bisa bahaya. Umar pun langsung berlari mendekati Sa'ad. Lalu, dia menyerahkan tongkatnya kepada Sa'ad dan berkata, "Hukumlah saya telah memukul dia. Sekarang, giliranmu untuk memukul saya." Jadi begitulah sahabat seiman. Umar bin Khattab pun takut didoain sama Sa'ad, saking mustajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian, kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah, beliau nggak pernah absen di setiap peperangan bersama Rasulullah. Di antara peperangan yang sangat menonjolkan peran Sa'ad adalah Perang Uhud. Seperti yang udah kita ketahui, di Perang Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan. Tapi, tahukah kalian siapa orang yang berperan untuk meredamkan serangan pasukan kafir Quraisy? Ya, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy dengan anak panahnya. Saat situasi sedang genting-gentingnya, pasukan kafir Quraisy terus mengincar Nabi Muhammad untuk membunuh beliau. Dan pada saat itu, hanya segelintir sahabat yang ada di sisi Rasulullah. Salah satu yang ada di situ adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam situasi yang tegang itu, Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu berkata kepada Sa'ad, "Panahlah wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Mendengar ucapan Rasulullah, Sa'ad langsung bersemangat untuk memanah pasukan musuh. Soalnya, beliau belum pernah mendengar Rasulullah menyebutkan ayah dan ibunya sebagai tebusan. Baru kali ini Rasulullah mengucapkan kata-kata itu. Dan ucapan itu diucapkan Rasulullah hanya kepada dirinya Sa'ad. Sa'ad terus melepaskan anak panahnya. Dan tidak ada satupun anak panah yang beliau lepaskan, kecuali menghujam jantung-jantung kaum musyrikin. Semuanya tepat sasaran, dan berhasil membuat musuh tewas seketika. Ini suatu kejadian yang luar biasa sahabat seiman, karena waktu itu, kaum musyrikin melindungi tubuh mereka dengan baju besi. Bahkan, yang kelihatan cuma matanya doang, tapi Sa'ad bisa mengincar titik terlemahnya baju besi itu. Dan yang lebih hebatnya lagi, setiap musuh yang terkena panahnya, tewas seketika. Bukan luka-luka ya, tapi tewas di tempat. Saat ini, teman-teman, kalau memanah bukan dengan satu anak panah, tapi dengan 3 anak panah sekaligus. Dan 3 anak panah ini dapat mengenai 3 target yang berbeda. Inilah yang menjadi salah satu kehebatan Sa'ad dalam memanah. Melihat hujaman anak panah yang sangat mengerikan itu, kaum musyrikin mulai goyah. Mereka mulai berpikir, kalau satu anak panah bisa menewaskan satu orang pasukan, gimana kalau dilepaskan 100 anak panah? Bisa-bisa habis nih pasukan Quraisy. Maka, mereka pun mundur secara perlahan dan gak ada yang berani lagi untuk menyerang Rasulullah. Akhirnya, berkat panahnya Sa'ad, pasukan Quraisy pun mundur meninggalkan medan pertempuran. Kelebihan Sa'ad yang selanjutnya adalah pahlawan dalam penaklukan wilayah Persia. Penaklukan ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Awalnya, Umar sendiri yang memimpin langsung pasukannya menuju Persia. Namun, di tengah perjalanan, beberapa sahabat menyarankan agar beliau tetap berada di Madinah. Mereka khawatir jika terjadi sesuatu kepada sang khalifah. Mendengar saran tersebut, Umar pun mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, beliau bertanya, "Menurut kalian, apakah sebaiknya aku turun langsung ke medan perang atau tetap tinggal di Madinah?" Menanggapi hal itu, Abdurrahman bin Auf memberikan pendapatnya, "Wahai Amirul Mukminin, menurut saya lebih baik Anda tetap tinggal di Madinah. Biarkan kami yang maju ke medan perang. Jika Anda ikut dan sampai terbunuh, kaum muslimin akan kehilangan pemimpinnya. Siapa yang bisa menggantikan Anda saat ini? Karena itu, lebih baik Anda tetap di Madinah. Pimpin kami dari sana, dan tunjuk salah satu dari kami untuk memimpin pasukan ini." Setelah mendengar ucapan Abdurrahman, Umar pun memutuskan untuk tetap tinggal di Madinah. Selanjutnya, beliau menanyakan kepada para sahabat siapa sosok yang tepat untuk memimpin mereka. Para sahabat sempat terdiam, mereka memikirkan siapa orang yang pantas untuk memegang tanggung jawab ini. Dalam keheningan itu, Abdurrahman bin Auf tiba-tiba berteriak, "Aku sudah tahu orangnya." Umar pun berkata, "Sampaikan kepadaku, wahai Abdurrahman." Abdurrahman menjawab, "Orang itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dialah singa yang menyembunyikan kukunya." Mendengar itu, Umar langsung menyetujuinya. Kau benar Abdurrahman, pilihanmu tepat." Waktu itu, kebetulan Sa'ad nggak ikut di dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat dari berbagai wilayah dan membawanya ke Madinah. Maka, Umar segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Sa'ad. Begitu Sa'ad datang, Umar langsung berkata, "Wahai Sa'ad, aku mengamanahkan kepadamu untuk memimpin pasukan dalam pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah." Maka, Sa'ad pun menerima amanah tersebut, dan disitulah ia resmi diangkat menjadi panglima perang dalam penaklukan wilayah Persia. Setelah dilantik menjadi panglima perang, berangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukannya menuju Persia. Ketika pasukan muslimin tiba di wilayah Qadisiyah, Sa'ad mengirim beberapa utusannya untuk menemui Raja Persia yang bernama Yazdajar. Tujuannya jelas, mengajak sang raja untuk masuk Islam. Tapi, ketika utusan itu sampai di hadapan Yazdajar dan menyampaikan maksud kedatangan mereka, sang raja malah murka. Yazdajar merasa ajakan itu adalah suatu penghinaan terhadap kekuasaannya. Dengan sombongnya, Yazdajar berkata, "Aku adalah raja yang menguasai setengah dunia. Kalian orang-orang miskin yang tinggal di pelosok Arab mau mengajakku masuk ke agama kalian. Kelihatannya kalian salah orang. Aku akan memerangi kalian dan mengusir kalian dari wilayahku." Yazdajar pun langsung membentuk pasukannya, lalu menunjuk Rustum sebagai panglima perang untuk menghadapi kaum muslimin. Maka keluarlah pasukan Persia dengan jumlah yang sangat besar menuju Qadisiyah. Jumlah mereka sekitar 240.000 pasukan, lengkap dengan gajah perang, baju zirah, dan perlengkapan tempur terbaik lainnya. Sementara jumlah pasukan muslimin hanya 30.000 pasukan. Sebelum pertempuran terjadi, Sa'ad mengalami sakit yang cukup parah. Bisul-bisul muncul di sekitar tubuhnya. Saking banyaknya bisul itu, yang bisa beliau lakukan hanya tidur sambil tengkurap. Namun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itu, Sa'ad tetap memimpin pasukannya dari kejauhan. Sa'ad memerintahkan beberapa orang untuk membawanya ke tempat yang lebih tinggi, agar beliau bisa memantau jalannya pertempuran. Lalu beliau menunjuk Khalid bin Urfutah sebagai komandan di lapangan untuk menyampaikan setiap perintahnya kepada pasukan muslimin. Dalam posisi yang terlungkup, Sa'ad terus memberi arahan kepada pasukannya melalui perantara Khalid bin Urfutah. Singkat cerita, terjadilah pertempuran besar antara kaum muslimin melawan pasukan Persia. Pertempuran ini terjadi selama 4 hari. Hingga akhirnya dengan takdir Allah, pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan Persia dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Bahkan panglima perang Persia yang bernama Rustum berhasil mereka bunuh. Setelah berhasil memenangkan pertempuran di Qadisiyah, pasukan muslimin terus mengejar sisa-sisa pasukan Persia yang melarikan diri. Mereka terus melangkah hingga berhasil memasuki ibu kota Persia yang bernama Madain.
Sa'ad dan pasukannya berhasil mengepung kota tersebut. Mereka mendesak musuh hingga ke gerbang istana, tempat Raja Yazdajar berlindung bersama para pengawalnya. Namun ketika pasukan muslimin mau memasuki istana itu, mereka terhalang oleh sungai yang sangat luas dan dalam. Dalam riwayat disampaikan, sungai ini dalamnya sekitar 6 meter dan luasnya seperti setengah lautan. Kapal-kapal yang ada di sungai itu sudah dibawa oleh pasukan Persia yang melarikan diri. Disinilah peran Sa'ad sebagai panglima perang sangat dibutuhkan. Kalian tahu apa yang dilakukan Sa'ad? Beliau memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyeberangi sungai itu dengan kuda-kuda mereka. Maka terjadilah pemandangan yang sangat menakjubkan. Dengan izin Allah, pasukan muslimin pun berhasil menyeberangi sungai itu dengan selamat. Ketika Yazdajar melihat aksi kaum muslimin itu, dia pun berkata, "Yang kita hadapi ini bukanlah manusia, mereka datang dari bangsa jin." Maka Yazdajar bersama para pengawalnya langsung melarikan diri lewat pintu belakang istana. Dengan begitu, kota Madain pun berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin. Kota dulunya penuh kesombongan dan kemegahan, kini tunduk di bawah panji Islam melalui tangan sang panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 54 Hijriah. Di penghujung usianya, beliau mengalami kebutaan. Ketika tubuhnya semakin melemah dan mulai tidak berdaya, orang-orang berbondong-bondong mendatanginya untuk memohon doa darinya. Suatu hari salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai Sa'ad, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar matamu disembuhkan? Bukankah Allah pasti akan mengabulkan permintaanmu?" Sa'ad pun tersenyum, lalu menjawab dengan suara yang tenang, "Allah telah menetapkan ini untukku. Aku menerimanya dengan hati yang ikhlas. Apapun yang Allah tetapkan untukku, itulah yang terbaik." Di detik-detik terakhir hidupnya, putra Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, "Waktu itu kepala ayahku berada di pangkuanku. Beliau sedang sekarat. Aku tak mampu menahan air mataku. Mengetahui aku menangis, beliau mengangkat kepalanya dengan lemah dan bertanya, 'Wahai anakku, mengapa engkau menangis?' Aku menjawab, 'Aku menangis karena melihat kondisimu, wahai ayah.' Maka beliau berkata, 'Jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksaku. Aku adalah penghuni surga.' Akhirnya sang panglima besar pun menghembuskan nafas terakhirnya. Selamat jalan wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, selamat jalan wahai pahlawan penakluk Persia. Namamu akan selalu hidup di dalam sejarah, dan semangatmu akan selalu menyala di hati kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."